kedua tangan meraba dari sisi ibu hingga menuju ke jari di bawah PX atau yang disebut dengan fundus uteri. Kemudian saya menggunakan sentimeter dan meletakkannya di bawah sisi ibu sampai ke fundus uteri ibu. Yang saya dapatkan adalah fundus uteri ibu 32 cm, yang dimana usia kehamilan ibu adalah 32 minggu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada terbuka dengan tujuan untuk mengetahui pembagian daging di sebelah kiri dan kanan dan menunjukkan DJJ dan tindakan saya adalah meraba sebelah kiri si ibu menggunakan tangan kanan. Jika teraba panjang dan datar itu merupakan punggung janin. Kemudian di bagian bawah si ibu, jika teraba menonjol dari itu merupakan kepala janin. Kemudian saya menghitung DJJ janin menggunakan Doppler. Kita letakkan Doppler pada kepala janin, lalu kita letakkan sama seperti baik ibu, DJJ janinnya adalah 100 di mana DJJ normalnya adalah 120 sampai 140 kali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level kedua, di mana tujuannya untuk mengetahui bagian janin di bawah uterus. Saya meraba di bagian bawah abdomen si ibu, kemudian memberi sedikit tekanan kepada fundus uteri. Dari yang saya raba, saya dapatkan kecil, menonjol, dan keras. Itu merupakan kepala janin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah kepala janin sudah masuk PAP atau tidak. Kedua tangan meraba dari fundus uteri si ibu sampai ke sisi si ibu. Jika kedua tangan saling bertemu, maka kepala janin belum masuk di PAP. Sedangkan jika kedua tangan tidak saling bertemu, maka kepala janin sudah masuk ke PAP. Baik Bu, saya di sini melakukan pemeriksaan Doppler pertama yang dimana bertujuan untuk mengukur tinggi fundus uteri dan mengetahui usia kehamilan ibu. Di mana tangan kanan dan kiri saya letakkan di sinifisis, lalu merabanya sampai fundus uteri 3 jari di bawah PX. Selanjutnya saya akan mengukur menggunakan pita ukur dari sinifisis sampai fundus uteri pada ibu hamil. Nah, di sini saya dapat 32 cm yang dimana usia kehamilan ibu sudah sampai 32 minggu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Doppler kedua yang dimana bertujuan untuk mengetahui posisi letak janin dan kemudian menghitung DJJ, yaitu detak jantung janin. Baik, langsung saja saya akan meraba dan saya sebelah sini mendapatkan panjang mengeras seperti papan yang dimana artinya punggung bayi. Lalu saya akan meraba abdomen pada ibu dan saya menemukan seperti bulatan keras yang dimana ini adalah kepala janin. Sekarang kita melakukan pemeriksaan DJJ yang dimana di sini kami akan menggunakan Doppler yang untuk mendengarkan DJJ pada ibu hamil. Saya akan melakukan DJJ dengan meletakkannya, permisi ya Bu, dan mendengarkannya selama 1 menit. Di sini Bu, saya dapat 130 yang dimana normal DJJ 120 sampai 160 per menit. Baik, sini saya akan melakukan pemeriksaan Doppler tiga yang dimana di sini menentukan atau mengetahui letak janin di bawah bagian ibu. Nah, yang dimana tangan kanan saya letakkan di sinifisis ibu dan tangan kiri saya letakkan di fundus uteri pada ibu. Nah, di sini saya akan meraba abdomen pada ibu. Jika terdapat bulat keras, maka itu artinya kepala janin. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Doppler 4 yang dimana Doppler 4 ini yaitu menentukan
janin sudah sampai PAP atau belum. Yaitu dengan cara meletakkan tangan di fundus uteri ibu, lalu merabanya sampai ke simfisis pubis ibu. Nah, jika kedua jari menyatu, itu artinya masih belum masuk PAP. Nah, jika kedua jari tidak menyatu, maka sudah masuk ke PAP. Lalu di sini saya akan melakukan untuk mengukur tinggi fundus tersebut dengan cara meraba bagian abdomen ibu. Lalu mengukur dengan neck lift dari bawah abdomen ibu sampai fundus uteri ibu, yang dimana dapat 33 cm. Dapat 2 yaitu menentukan posisi janin dengan cara meraba perut ibu. Jikalau kita teraba bagian bulat, lembek yaitu bokong, dan kalau keras panjang itu punggung, dan bulat keras yaitu kepala. Sekarang saya akan melakukan DDJ dengan menggunakan Doppler saya akan meletakkan Doppler di bagian punggung janin. Mendengarkannya selama 1 menit. Level 3 yang bertujuan untuk menentukan bagian terendah janin dengan cara meraba bagian perut si ibu di bawah abdomen. Di sini terdapat bulat dan keras yaitu bagian kepala janin. Pemeriksaan level 4 yaitu menentukan bagian terendah janin apakah bayi tersebut sudah memasuki PAP dengan cara membelakangi si ibu dan meraba di bagian perut di bawah abdomen. Jikalau tangan kita menyatu, bayi belum memasuki PAP. Tetapi kalau tangan kita tidak menyatu, berarti bayi sudah memasuki PAP. Baik, kita masuk ke level pertama yang dimana tujuan kita di sini itu untuk mengetahui fundus tinggi fundus uteri si ibu dan mengetahui usia kehamilan si ibu. Baik, yang pertama kita meletakkan tangan kiri dan kanan kita di bawah simfisis ibu dan merabanya sampai ke fundus ke 3 jari di bawah PX atau yang dimaksud dengan fundus uteri. Baik, di sini kita selanjutnya akan mengukur untuk mengetahui fundus tinggi dari ibu, yang dimana kita menggunakan kita mengukur dari selipis sampai ke atas uteri, yang dimana kita mendapatkan 32 cm, artinya usia kehamilan ibu 32 minggu. Baik, kita masuk ke level 2 yang dimana tujuannya di sini itu untuk menentukan bagian janin yang ada di sebelah kiri dan kanan si ibu. Yang pertama kita meletakkan tangan kita di abdomen sebelah kiri, kita akan meraba abdomen di sebelah sini. Jika terdapat panjang seperti papan, artinya itu punggung si bayi. Dan kita meraba di sini jika terdapat keras bulat, itu artinya kepala si bayi. Baik, di sini kita akan menghitung DJJ bayi yang kita meletakkan ini. Kita mendengarkan selama 1 menit, yang dimana 5 detik pertama kita dengarkan, 5 detik kedua kita abaikan, begitu juga dengan seterusnya. Jadi contohnya kita mendengarkan sambil menengok jam, lalu kita mendapatkan hasilnya 130, DJJ-nya 130, normalnya 120 sampai 140. Baik Bu, DJJ baik Ibu 130. Baik, kita masuk ke bagian yang 3 yang dimana kita meletakkan tangan kita di bawah simfisis dan
terus kita merabanya untuk mencari kepala janin. Jika terasa keras bulat, itu artinya kepala dari janin. Jadi kita masuk ke level 4 yang dimana kita meletakkan tangan kita dari fundus uteri, meraba sampai sifisis, yang dimana jika tangan kita bersentuhan, artinya kepala dari masih belum masuk ke dalam PAP. Jika tangan kita tidak menyentuh, jari kita tidak menyentuh, artinya kepala si bayi sudah masuk ke dalam PAP. Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1, di mana saya meletakkan kedua tangan saya di bagian simpis ibu, kemudian merabanya ke fundus urteri. Itu tepatnya 3 jari di bawah PX. Baik, selanjutnya saya akan mengukur tinggi fundus dengan menggunakan namanya pita ukur. Nah, sini saya akan meletakkannya dari bagian simpis ibu, kemudian menuju ke fundus urteri. Nah, di sini saya dapatkan di angka 32 yang menunjukkan di mana usia kehamilan ibu berada di 32 minggu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana saya akan meraba bagian abdomen kanan ibu hamil. Nah, di sini saya rasakan panjang keras itu seperti papan, yaitu punggung janin. Kemudian kita raba lagi ke bawah bagian abdomen bawah. Nah, di sini saya rasakan bulat keras, yaitu menandakan kepala janin. Oke, baik, selanjutnya saya akan menghitung detak jantung janin dengan menggunakan alat yang namanya Doppler. Nah, Doppler ini saya letakkan pada bagian abdomen ibu, kemudian didengarkan selama 1 menit. Saya mendapatkan detak jantung janin itu berada di 130 kali per menit, di mana normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3, di mana tangan kanan saya letakkan pada simpis ibu, kemudian tangan kiri saya menahan pada bagian fundus urteri. Nah, di sini saya menggunakan tangan kanan saya untuk meraba. Saya rasakan seperti bulat keras bunting, itu adalah kepala bayi. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4, di mana saya meletakkan kedua tangan saya dari fundus urteri ibu, kemudian saya merabanya ke simpis ibu. Nah, jika kedua ujung jari kita bertemu, maka itu menandakan belum masuk PAT. Nah, tapi jika kedua ujung jari kita belum bertemu, maka itu menandakan sudah masuk PAP. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.